As-sakatu salisah, diam yang ketiga. Iza fariqo minas surah qabla ayyarka'a wa ya'ahufuha. Jika dia sudah selesai dari bacaan surah, sebelum dia ruku, maka dia diam dulu. Tapi ini ringan saja, jangan lama-lama juga. Misalnya ada udah walam yakul lahu kufuwan ahad, dia diam dulu, baru kemudian ada ruku, kelamaan. Tapi juga jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, gitu. Maksudnya ahadullahu akbar gitu langsung, enggak. Ada saktahnya sedikit aja. Ada saktah yang ringan saja di situ. Nah, itu adalah 3 tempat di mana si imam perlu diam dulu sebelum melakukan gerakan-gerakan yang lain. Al-wazifatus salisatu, tugas yang ketiga dari tugas-tugas pembacaan seorang imam. Ayyaqra'a fi subhi surataini minal masani madunal mi'ah. Ketika dia melakukan mengimami sholat subuh, maka dia membaca ayyaqra'a fi subhi, dia membaca di dalam sholat subuh surataini minal masani, 2 surah minal masani, dari jenis masani. Kalau kita baca umum Quran kan ada surah masani, ada surah mufassal, ada surah tiwal mufassal, ada surah. Jadi ada surah yang panjang-panjang, ayatnya itu panjang-panjang, ada surah yang ayatnya pendek-pendek. Gitu. Kalau yang panjang-panjang itu masani dia. Kalau yang mufassal yang pendek-pendek, kayak misalnya Ar-Rahman, Alamal Quran gitu ya. Itu pendek-pendek tuh. Atau Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu mufassal, itu pendek-pendek ya. Nah, subuh itu kata Imam Ghazali hendaknya dia membaca 2 surah minal masani madunal mi'ah, tapi di bawah 100 ayat. Di bawah 100 ayat dia bacanya. Ya. Fa innal italah fi qiraatil fajri, maka sesungguhnya memanjangkan di dalam membaca fi qiraatil fajri, memanjangkan di dalam membaca salat subuh, membaca bacaan pada salat subuh, wa taglisi, dan menghabiskan waktu gelap, biha, dengan bacaan, sunnatun, itu adalah sebuah anjuran. Jadi misalnya dia sholat subuhnya kan jam 5 kurang 1/4, dia sholat, kemudian jam 4 lewat 40, taruhlah jam 4 lewat 40, lalu kemudian dia sholat sunnah segala macam, jam 4 lewat 50 dia sholat subuh. Nanti selesainya sholat subuh jam 5 lewat 50, udah mau terang ini, mau jam 6 pun juga gak apa-apa. Juga gak apa-apa. Tapi lihat-lihat makmum, tetap harus lihat. Iya, boleh memanjangkan itu, boleh, tapi tetap lihat makmum. Tapi lihat makmum. Nah, membaca 2 surah, inilah yang kemudian dipegang. Nih pendapat seperti ini Al-Ghazali yang dipegang oleh Abu Yazid Zubaidi misalnya. Itu beliau bukan cuma subuh aja, ayat-ayat sholat-sholat yang lain mesti baca 2 surah itu. Baca misalnya surah Wattini, nanti setelah baca Wattini baca Qulhu. Nanti qiraat keduanya baca Alam Nasroh, kemudian setelah itu baca Qulhu. Jadi ada Qulhu-Qulhunya di belakang-belakangnya, karena memang ada dalil-dalil yang mengatakan begitu. Wala yadurruhu al-khuruju minha ma'al isfar, dan tidak apa-apa keluar selesai minha dari sholat ma'al isfari saat waktu terang. Udah mau terang ini baru selesai sholatnya, nggak apa-apa tadi, boleh. Wala ba'sa, juga tidak apa-apa bi ayyaqra'a fisaniyah, membaca surah pada rakaat kedua bi awairi suwari, di akhir-akhir dengan akhir-akhir surah, nahwa salasin awil isrin, seperti 30 ayat atau 20 ayat. Jadi di rakaat keduanya bacaannya lebih pendek, tapi diambil ujungnya aja. Misalnya Anda baca Al-Baqarah ujungnya aja, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, gitu, di akhirnya aja. Atau Anda baca yang biasa dibaca apa lagi, ayat-ayat yang di ujungnya aja, yang di akhirnya aja gitu. Kemudian li'anna zalika,
Karena bahwasanya itu mengambil ujung-ujung surah itu layak takarroru alal asma'i kasiran, itu tidak sering didengar oleh banyak orang. Karena itu ayat-ayat yang jarang didengar oleh orang-orang. Kalau Anda ngambil ujung-ujungnya aja nih, gitu ya. Fayakunu ablagu fil wa'zi wa ad'a ila tafakkur. Maka itu bisa lebih menyampaikan kepada nasihat dan juga lebih mengundang kepada berpikir. Kalau makmumnya tahu bahasa Arab. Ini yang rusak, yang bahaya. Imamnya baca surah-surah, baca ayat-ayat yang makmumnya juga enggak paham, kagak hafal. Udah begitu makmumnya juga enggak ngerti. Misalnya Anda baca surah At-Taubah, makmum kagak terbiasa dengar ayat itu, kagak hafal. Kemudian mau ngertiin artinya juga tidak tahu. Maka si imam khusyuk dengan bacaannya, makmum pun khusyuk dengan hayalannya. Yang kedua, nanti kalau si makmumnya, kalau imamnya lupa, nggak ada yang bantuin dia. Makanya kemudian fikih itu, kalau di kita misalnya, di kita itu kan surah itu udah tetepin ini. Udah surah subuh ini. Kalau nanti dia lupa, udah ada yang bantuin. Kalau dia nggak lupa, makmum bisa ngikutin. Makmum bisa ikut, sehingga dia tidak khusyuk dengan hayalannya sendiri. Kalau kemudian kita jadi imam, baca ayat, yang ayatnya ini nggak familiar, itu kan tadi bahayanya itu. Bahayanya kalau dia lupa, siapa yang bantuin? Siapa yang ngingetin? Dia mau ngingetin, ya kagak bisa. Kemudian kok nggak ngingetin? Lagi bacaannya kayak gitu, gitu ya. Kemudian dia pengen ngertiin ayatnya juga dia kagak paham, akhirnya sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Jadi tetap Anda pengen apa yang bagus. Al-Ghazali ini lagi bicara syariat, ini Imam Ghazali. Secara syariat, secara ilmu syariat, ya Anda bacanya kayak begini. Baca surah-surah yang jarang Anda didengar, karena itu membuat orang akan punya pikiran yang terbarukan. Iya, kalau memang saat itu dengan catatan saat itu makmumnya ngerti apa yang dibaca. Tapi orang kita ini bisa nggak bahasa Arab? Sekarang aja misalnya baca inna anzalnahu, apakah semua jamaah tahu artinya inna anzalnahu? Kan enggak. Jadi kalau dia nggak ngerti terhadap apa yang dibaca oleh imam, bagaimana mikirnya? Oh ngerti juga enggak, gimana mikirnya? Apa yang dipikirin? Orang yang dibaca juga gak paham. Nah, jadi Imam Al-Ghazali saat ini lagi bicara syariat. Nanti Imam Ghazali akan bicara tentang hakikatnya. Hakikatnya adalah engkau belain yang mana? Engkau belain baca surah-surah yang panjang tapi makmum khusyuk dengan hayalannya sendiri, ataukah kamu ikut kepada makmum, engkau tetap khusyuk, makmum tetap khusyuk, karena semuanya ikut pada satu rombongan, ikut pada satu pemahaman. Yang mana yang kau pengen ambil? Engkau pengen kejar mana? Kejar kehusuannya atau kejar bacaan-bacaanmu yang jarang-jarang itu? Yang mana yang pengen dikejar? Gitu. Yang pengen diambil tuh husunya atau apanya? Nanti Al-Ghazali kan bicara juga soal kayak gitu. Ya. Wa imma makariha ba'du ulama qira'at ba'di awwali suwar wa qata'aha. Bahkan ulama itu, sebagian ulama ada yang memakruhkan membaca sebagian awal surah lalu memutusnya. Misalnya begini, Anda ayat pertama, awal rakaat pertama baca alif lam mim zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, sampai nih ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun, Allahu akbar. Nanti rakaat keduanya Anda baca kulhu, makruh itu. Kenapa? Anda memotong ayat pertama, Anda baca awal surah, tapi kemudian diputus. Kalau kita di tiket kan enggak. Kalau di kita kan di tiket itu kan tarawihnya itu kan dipotong. Al-Hakumut dibelah dua. Tapi kan satu alur, satu sholat. Satu sholat kan. Al-Hakumut dipotong dua, satu sholat. Wailul dipotong dua untuk satu sholat. Kemudian alam taro al-fil juga sama gitu. Yang makruh ini Anda motong ayat
Ada baca pertamanya misalnya apa? Sabbalillahi ma fis samawati wa fil ardh. Jadi ya. Terus tabarakallazi biyadihil mulku wa Anda ambil 3 ayat, tapi nanti rakaat keduanya Anda ambil ayat yang lain lagi gitu. Anda ambil surah yang lain lagi gitu. Kalau pengen ngambil motong yang akhirnya, jangan yang pertama gitu. Atau Anda pengen ambil potongannya 1 ayat, 2 ayat dalam surah itu. Nggak apa-apa, tapi jangan yang dari awal. Waqat ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini pernah diriwayatkan dari Rasulullah, qara'a ba'da surat Yunus. Rasulullah itu pernah membaca sebagian surah Yunus, di tengah-tengahnya surah Yunus. Falamma taha ila zikri Musa wa Fir'aun qata'a wa faraqa'a. Ketika nyampe di kalimat Musa wa Fir'aun, maka Rasulullah kemudian memutusnya, langsung kemudian ruku. Tapi ini udah di tengah-tengah ayat. Bahkan waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini pernah diriwayatkan Rasulullah itu qara'a fil fajri ayatan minal baqarah. Rasulullah itu pernah membaca satu ayat saat sholat subuh. Saat sholat subuh itu cuma membaca 1 ayat dari surah Al-Baqarah. Sholat subuh doang itu. Apa itu? Wahiyya qaulu ta'ala Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Baca itu 1 surah aja dari Al-Baqarah. Setelah itu ruku. Kan pendek banget berarti kan ini. Kan pendek banget. Wa fisaniyah, dan pada rakaat kedua, Rabbana amanna bima anzalta. Itu ayatnya itu. Cuma ayat itu aja. Rabbana amanna bima anzalta ilaika segala macam, dan 1 ayat tuh langsung Allahu Akbar ruku. Jadi kenapa kok tadi ada yang tadi riwayatnya kok bacanya panjang 20 ayat 30 ayat, tapi satu sisi Rasulullah ini ngimamin sholat subuh pernah cuma 1 ayat doang. Ini kan berarti Anda harus lihat konteksnya, harus lihat kejadiannya. Ini Nabi ngimamin yang 1 ayat ini lagi apa? Ini kan lagi kondisi cuacanya sangat-sangat dingin sekali. Kondisi cuaca sedang sangat dingin, itu kemudian Rasulullah ngimamin sholat subuh. Ngimamin sholat subuh pendek bacaannya. Kan intinya adalah Anda ngimamin boleh panjang, boleh pendek, Anda sesuaiin dengan kondisinya. Karena ini kan berarti, oh tadi kan keterangannya baca sholat subuh itu yang panjang-panjang sampai minimal 100 ayat gitu kan, di bawah 100 ayat, dan itu ayat-ayatnya panjang. Tapi kenapa kok ada hadis yang lain mengatakan Nabi itu sholat subuhnya cuma pakai 1 ayat. Jadi Anda misalnya sholat subuh dan besok kemudian pakai allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Akbar. Oh, enggak apa-apa itu. Itu sunnah enggak? Sunnah itu hadisnya aja kok gitu. Terus nah inilah yang kemudian sering katakan, kita harus lihat konteksnya apa. Konteksnya apa? Nabi ini kalau lagi panjang soal bacaannya, ya karena sekarang kondisinya normal, yang jamaahnya kuat-kuat. Tapi kalau lihat jamaahnya ini sahabat-sahabat yang baru, udah begitu kondisinya dingin atau sangat panas, Nabi menyingkat sholatnya. Itulah yang kemudian yang dianggap sebagai kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Nggak bisa dipotong rata aja. Bodoh amat, ini Jumatan misalnya, Jumatan udah mau jam 1 juga orang-orang pada mau makan. Bodoh amat, yang penting gua bacanya hal ataka hadisul wasiyah sama sabihis, karena sunnahnya itu. Iya sunnahnya, atau baca sekalian qaf gitu kan. Sunnahnya itu iya memang. Tapi Anda lihat tuh ini makmumnya kayak apa gitu. Makmumnya kayak apa? Anda pengen ngejar sunnah, tapi kemudian banyak orang-orang yang menjadi kepotong urusannya karena Anda tetap mengejar sunnah. Apalagi sekarang zuhurnya kan jam 12 lewat 10, jam 10, jam 12 lewat 7. Belum nanti Anda ketuk-ketuknya segala macam kan, lawatnya. Baru naik itu imamnya itu jam 12 lewat 15, kira-kira baru naik itu khatibnya itu. Ngomonglah setengah jam, berarti kan udah jam 1 kurang 15. Udah gitu bacanya hal ataka sama sabihis. Yang dalam arti ngejar sunnah, iya, nggak apa-apa ngejar sunnah, iya. Tapi nggak begitu orang jadi imam itu. Karena Nabi
Ini hadis loh. Nabi itu sholat subuh cuma baca satu ayat. Jadi Anda besok imamin sholat subuh baca satu ayat doang udah diprotes. Pendek banget Ustaz. Ini loh hadisnya ada. Ini loh hadisnya ini, gitu. Ada hadisnya ini gitu ya. Sohel lagi ini hadisnya gitu ya. Enggak, lihat kondisinya. Jadi tetap imam itu harus selalu melihat kondisi makmumnya. Wasami Bilalan yaqra'u min hahuna wa hahuna. Nabi bahkan pernah mendengar si Bilal ini, sahabat Bilal, membaca di dalam Quran, membaca dalam sholatnya itu diambil nih dari ayat ini, diambil lagi dari ayat ini, dicampur-campur gitu. Ayat ini diambil surah ini diambil seayat, surah ini diambil seayat, surah ini diambil seayat, dicampur. Fasa'alahu an zalika. Nabi kemudian nanya sama si Bilal. Ini tentu saja Bilal sholatnya sendirian. Kenapa? Karena kalau masih ada Nabi, nggak ada Bilal ceritanya ngimamin Nabi itu nggak ada. Yang ada ngimamin itu Abu Bakar, ada ngimamin Nabi. Sahabat yang lain. Tapi kalau Bilal enggak, dia berarti kan Nabi dengar. Bilal sholat, bacaannya dicampur-campur kayak gini gitu kan. Dari kita mulai fi hudalil mutakin, loncat lagi. Robbana innaka jami'un nasi liyaumin, lompat lagi. Wailul lil musallin alladzina, lompat lagi sampai walam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Lompat. Nabi nanya, Bilal, kenapa bacaannya itu nyampur-nyampur gitu, dilompat-lompat? Apa kata nanti Bilal? Ahlatu toiba bit toibi. Aku mencampur yang baik dengan yang baik. Aku mencampur yang baik dengan yang baik. Kan ada misalnya gini, ada rotib, ada ratib, ataupun hizib. Yang itu isinya adalah campuran dari ayat-ayat Quran. Atau misalnya gini, ada ayatus sifat, ayat-ayat pengobatan. Anda sholat membaca ayatus sifat, berarti kan Anda baca 5 ayat dari 5 surah dicampur. Kayak begitu bacaannya, seperti itulah. Atau Anda baca ayatul hibzi, ayat penjagaan. Yang fallahu khairun hafizun wa arhamur rahimin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la. Pokoknya ada hafiz-hafiznya itu ya. Itu namanya ayatul hibzi. Anda baca ayatul hibzi itu boleh nggak? Boleh itu. Karena Bilal bacanya itu. Kata Nabi, kenapa kamu baca nyampur-nyampur begitu? Aku mencampur yang baik dengan yang baik. Apa kata Nabi? Faqala ahsanta. Maka Nabi menjawab, ya ahsanta, kamu bagus. Ya bagus. Artinya bolehin sama Nabi. Jadi Anda baca ayat sifat, nanti ngimamin bacanya ayat sifat. Udah ayat sifat dibaca, kagak disalah pakai bismillah lagi, jadi campur gitu semuanya. Ya nggak apa-apa. Tapi jadi masalah kalau Anda sholatnya berjamaah atau ngimamin. Wa yaqra'u fi zuhri bi tiwal mufassal ila salasina ayat. Kalau sholat zuhur itu bacanya tiwalil mufassal sampai 30 ayat. Ini normalnya ya. Anda baca ayat-ayat pendek sampai 30 ayat. Wa fil asri binis bizalik. Kalau sholat asar setengah dari 30, jadi 15 ayat yang pendek-pendek. Wa fil maghrib bi awailil mufassal. Kalau maghrib itu cukup ayat-ayat yang pendek-pendek saja dari surah-surah yang pendek. Nah itu keterangan dari Imam Al-Ghazali tentang tugas yang ketiga. Tugas tiga itu tugas tiga saat seorang imam atau makmum melaksanakan pembacaan surah-surah di dalam Al-Quran. Wabil jumlah, kesimpulannya, at-tahfifu aula lasima iza kasar jampu. Kesimpulannya kata Imam Ghazali dari keterangan tiga tadi ini, kok ada yang panjang, ada yang pendek bacaannya. Kata Al-Ghazali, at-tahfifu aula, meringankan bacaan, aula lebih utama. Lasima iza kasar jampu, lebih-lebih kalau jamaahnya banyak. Jadi kalau jamaahnya banyak, bacaannya yang lebih afdol pendek. Kalau orang kita enggak, jamaahnya banyak, surahnya panjang. Kalau jamaahnya sedikit, surahnya pendek. Apalagi sendirian sholatnya, udah kagak karu-karuan.
ini orang mau diperhatiin kagak mau diperhatiin tapi keperhatian gitu ya, kagak diperhatiin tapi jadi perhatian. Ini orang baca Fatihahnya lagi ngimamin, lagi jahar baca Fatihahnya pelan gitu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, pelan gitu. Giliran rakaat ketiga, rakaat keempat ya yang baca sir, kok bacanya cepet amat ya. Kalau tadi bacaannya alhamdulillah pelan-pelan begitu, belum ruku nih. Tapi kita aja yang bacanya yang biasa aja udah ruku dia. Berarti kan kalau lagi baca sendiri cepat. Kenapa lagi baca dijaharin kenceng? Hati-hati nih, jadi magrur ini. Makanya sering banget kita sering banget kita ini diingetin soal minal magrurina fil ibadah. Orang-orang yang tertipu ketika di dalam ibadah. Tertipu itu tadi, giliran makmumnya banyak, bacaannya panjang banget. Giliran makmumnya sedikit, malas bacaannya, pendek-pendek aja. Giliran sendirian, tambah pendek lagi gitu. Padahal at-tahfif aula lasima iza kasarut jamu. Meringankan sholat itu lebih utama, lebih-lebih kalau jamaahnya banyak. Kenapa jamaahnya banyak? Ya karena banyak jamaah berarti banyak orang, banyak jenisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi rusuh, di dalam keringanan ini dalilnya adalah iza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau kalian ini mengimami sholat, kalau ini memimpin sholat di tengah-tengah masyarakat, falyukhaffif, maka hendaknya ringankanlah. Fa inna fihim ad-dhaifu wal kabiru fa inna fihim ad-dhaifa wal kabira wa zal hajjah. Karena di tengah-tengah jamaah itu ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang yang punya hajat. Jadi diringanin. Karena di tengah-tengah sholat makmum itu ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang udah tua, ada yang lagi punya hajat. Wa iza shalla li nafsihi falyutawwil ma sa'a, kata Nabi. Kalau kamu sholat sendirian, panjangilah sesuka hatimu. Jangan dibalik. Ini hadisnya ini, kalau lagi ngimamin sholat, ringanin. Karena ada orang lemah, ada orang tua, ada orang yang punya hajat. Kalau lagi sholat sendirian, falyutawwil ma sya'a, kata Nabi. Panjangilah kalau lagi sholat sendirian, panjangkanlah semaumu. Mau baca Al-Baqarah sakarepmu, mau baca Al-Imran sakarepmu, terserah. Kalau sholat sendirian, jangan dibalik. Sholat rame-rame jamaahnya banyak, panjang surahnya. Giliran sendirian cepet banget sholatnya. Ini minta takut minal magrurin ini. Dan ada cerita, waqad kana Mu'az bin Jabal yusolli biqaumin al-isya. Mu'az bin Jabal itu pernah sholat mengimami satu kaum sholat isya. Pernah ngimamin sholat isya di satu kaum. Faqara'a al-Baqarah, coba. Mu'az bin Jabal, seorang sahabat besar nih, sahabat besar di kubari sahabat. Faqara'a al-Baqarah. Mu'az baca surah Al-Baqarah, coba. Ngimamin sholat isya, baca surah Al-Baqarah. Fa kharaja rajulun minas shalah. Kemudian ada seseorang dari sahabat, dari makmum yang keluar mufarokoh wa atamma li nafsihi. Kemudian dia menyempurnakan sholat sendirian. Dia lagi sholat, wah kirain cuma 5 ayat, lanjut aja nih, mau lanjut nih. Dia kemudian mufarokoh, sholat sendirian. Faqalu, maka berkata berkata orang-orang yang jamaah yang lain nih, yang jamaah yang lain ngomong sama si orang yang tadi mufarokoh ini, nafaqor rajulu, dasar orang munafik itu. Tengah-tengah sholat dia keluar, tengah-tengah sholat dia misahin diri, nggak sampai selesai. Nafaqor rajul, orang ini munafik. Kata makmum yang lain nih, gitu melihat. Fatasakaya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka ini ngadu sama Rasul. Ayo kita ngadu, kan masih ada Rasul. Ngadulah. Si orang ini dibilang munafik, nggak terima juga. Masa gue dibilang munafik? Terus sahabat yang lain, ini yang munafik, belum sholat, belum rapi, udah nyesain buru-buru, mana sih? Ya suruh baca Al-Baqarah soalnya gitu kan. Akhirnya ngadulah mereka ini kepada Rasulullah. Apa keputusannya Rasulullah? Keputusan Rasulullah apa?
Fazajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'azan. Maka Rasulullah zajara, negur keras. Zajara itu negur keras. Rasulullah itu menegur keras kepada Mu'az bin Jabal tadi, yang tadi ngimamin. Faqala, maka bersabda Rasul kepada Mu'az, afattanu anta ya Mu'az, afattanu anta ya Mu'az, apakah kamu berbuat fitnah wahai Mu'az? Apakah kamu sudah berbuat fitnah wahai engkau Mu'az? Iqra surah Sabbih was-sama'i wat-thariq was-samsi wad-duha. Cukup baca aja Sabbihisma rabbika, cukup baca was-sama'i wat-thariq, atau cukup baca was-samsi wad-duha. Gak usah Anda baca-baca surah Al-Baqarah. Engkau berbuat fitnah wahai Mu'az bin Jabal. Jadi justru dibelain tadi nih, yang tadi mufaroqah ini dibelain. Kenapa? Karena penyebabnya jadi fitnah tadi. Jadi fitnah. Makanya banyak kejadian, banyak banget. Banyak sekali apa saya baca cerita itu. Soal Jumatan misalnya. Ini soal Jumat udah mau jam waktu kurang, belum rapi, dimatiin mic-nya. Soalnya dimatiin. Ada yang bahkan interupsi. Jangan. Itu afattanu anta ya Mu'az. Apakah kamu sudah berbuat fitnah wahai Mu'az bin Jabal? Ya masa sih Anda baca surah Al-Baqarah lagi sholat isya sama makmum lagi gitu. Justru Nabi ngebelain siapa? Orang tadi yang mufaroqah, yang keluar dan kemudian dia menyelesaikan sholatnya sendirian. Nah, para jamaah sekalian, inilah beberapa tugas dari seorang imam yang intinya ada keselarasan antara pemenuhan unsur-unsur fikih dengan pemenuhan unsur-unsur tasawuf. Tidak bisa kita egois ketika memimpin orang. Harus supel. Karena tadi konsep kepemimpinan dalam Islam itu tercermin dalam konsep imamah di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa fana ya karim wa filana ya rahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na fardhumma innaka hajatina Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa tanalizana min ahli ilmi wa min ahli الخير ولا تجعل وليا من أهل الشر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.